Santapan Harian Rabu 16 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan keteduhan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berteduh. Amin. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Sahabat Santapan Harian, semua orang pernah mengalami pergumulan. Bagaimana sikap kita saat menghadapi pergumulan hidup yang berat? Apakah kita diam, marah, kecewa, takut, atau tetap tenang dan mengandalkan Tuhan? Bagaimana bila ada seorang yang setia selama hidupnya membela bangsanya dan mengalami pergumulan? Bagaimana pula jika dalam pergumulannya tekanan justru datang dari orang yang dibela? Terlebih lagi, jawaban Tuhan berbeda dari harapan si penggumul.
Yeremia adalah seorang nabi yang setia. Ia banyak membela perkara bangsanya di hadapan Allah. Ia menyerukan pertobatan kepada bangsanya. Ketika Tuhan menyampaikan hukuman dan pembinasaan, Yeremia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Nas hari ini memberi gambaran pergumulan Yeremia dan apa yang dilakukannya. Ia bukan orang yang mengutangkan dan bukan pula orang yang berutang. Namun ia dikutuki sehingga ia pun berdoa. Yeremia mengalami tekanan dan ketakutan sehingga ia pun memohon pembalasan bagi orang-orang yang mengejarnya. Hal itu menunjukkan betapa beratnya pergumulannya. Namun dalam ketakutannya, ia tidak melupakan Tuhan. Kemudian Tuhan menjamin akan membebaskan Yeremia dari pergumulannya, mengembalikan hak-haknya, melindunginya dari musuhnya, dan menjamin kelepasan dan kebebasan. Jangan lupakan Tuhan dalam pergumulan, sebab Dia sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari pergumulan yang berat. Hal itu mengajarkan kita agar jangan sekali-kali menyelesaikan pergumulan seorang diri. Tepatlah perkataan bijak ini. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri menghadapi siapapun. Pergumulan hidup harus kita hadapi dengan senantiasa bersyukur dan berdoa. Meskipun jawaban pergumulan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, janganlah kecewa dan melupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah sampai hari ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu semua karena Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan sandaran kami, dan kami hanya berharap padamu. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kristus, Engkaulah pemulih kami. Di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.